Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kawan-kawanku semua sehat selalu. Baik, kali ini saya Gamin akan menemani teman-teman sekalian untuk membicarakan, mengantarkan kepada materi perencanaan penyelesaian konflik sumber daya alam. Kalau sebenarnya sebelumnya sudah dijelaskan tentang orientasi program, kemudian kebijakan, dan kemudian konsep dasar. Selanjutnya ini perencanaan penyelesaian konflik sumber daya alam. Nah, kenapa ini harus direncanakan? Karena teman-teman diharapkan nanti bisa merencanakan apa yang harus dilakukan pada saat menyelesaikan suatu konflik sumber daya alam. Sehingga di dalam pertemuan ini nanti teman-teman akan mendapatkan 8 pokok bahasan. Yang pertama, targetnya teman-teman bisa menjelaskan perencanaan penyelesaian konflik sumber daya alam. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan tentang pemetaan konflik sumber daya alam, karena apa yang akan dilakukan diantaranya adalah nanti pemetaan. Yang ketiga, teman-teman bisa menjelaskan posisi dan tahapan kegiatan penyelesaian konflik itu sendiri. Kemudian berikutnya bisa merencanakan pemetaan konflik dan apa saja yang direncanakan. Nanti di dalam pemetaan itu nanti teman-teman harus bisa mendokumentasikan apa saja yang didapat dari kegiatan pemetaan dan penyelesaian konflik. Lalu setelah ada dokumen-dokumen awal yang dipetakan, tentu bisa menjelaskan bagaimana memilih pilihan-pilihan penyelesaian. Jadi alternatifnya apa saja gitu ya. Dan berikutnya yang ketujuh itu bisa merencanakan bila penyelesaiannya itu melalui jalur legislasi atau jalur di pengadilan, itu kan seperti apa. Yang terakhir adalah bagaimana teman-teman nanti bisa merencanakan penyelesaian melalui jalur non legislasi. Oke, pokok bahasan pertama, pengertian perencanaan penyelesaian konflik sumber daya alam apa sih? Nah, adalah bagaimana tahap-tahapannya kita merencanakan suatu penyelesaian. Jadi dari mulai tahap awal, mapping dulu, kemudian mendokumentasikan, kemudian memilih alternatif, kemudian mempersiapkan alternatif yang dipilih tadi, dan kemudian melaksanakan nanti. Itu di perencanaan. Nah, yang berikutnya adalah yang tahapan kedua, pokok bahasan kedua adalah pemetaan konflik sumber daya alam itu sendiri. Apa itu pemetaan konflik? Pemetaan adalah asal katanya dari peta. Peta itu gambaran sebagian. Kalau peta spasial, gambaran sebagian dari permukaan bumi. Kalau peta konflik sebenarnya adalah gambaran visual atau abstraksi visual dari suatu konflik sumber daya alam yang ada. Apa saja yang dipetakan? Yang dipetakan pertama objeknya yang mana ya, objek konfliknya itu. Objek itu bisa lahan, bisa sumber daya yang lain, sebagaimana sumber daya alam yang kita bicarakan. Yang kedua, subjeknya, siapa saja yang berkonflik, artinya orang-orangnya. Oke ya. Ya. Yang ketiga, sejarahnya seperti apa, itu harus dari kronologisnya itu harus bisa dipetakan gitu ya. Di kronologisnya bisa dipetakan, jadi dibuat urutan kejadian baik berupa tabel maupun berupa timeline. Yang berikutnya adalah gaya para pihak dalam menghadapi sengketa seperti apa gitu ya. Lalu yang kelima itu basis klaimnya. Orang bersengketa itu punya dasar-dasar argumen tersendiri seperti apa itu ya. Nah, yang terakhir adalah eskalasinya. Peta eskalasi itu naik turun rendah tinggi rendahnya seperti apa konflik itu. Jadi itu nanti yang harus dipetakan. Ada 6. Baik. Pokok bahasan yang ketiga adalah posisi atau pemetaan konflik dan tahapan penyelesaian konflik sumber daya alam yang ada. Begini, ada beberapa urutan, misalnya di Kementerian LHK itu ada desk pengaduan ya.
di Direktorat Penanganan Konflik Teritorial dan Hutan Habitat itu ada desk pengaduan. Jadi pengaduan di sana nanti dari para pihak siapapun bisa mengadukan ke sana asal disertai bukti-bukti dan seterusnya. Nanti ada tahapan penapisan dan tentu ada pendalaman yang disebut pemetaan konflik atau asesmen. Nah, asesmen. Jadi untuk melihat konflik itu lebih detail adalah ada pemetaan. Jadi sebelum rekomendasi selanjutnya itu pasti ada di mapping dulu. Itulah pemetaan harus ada. Demikian juga di IMN, Impartial Mediator Network, itu biasanya menerima juga aduan dari orang atau meminta pertolongan untuk dimediasi. Biasanya harus selalu di mapping dulu, dipetakan dulu. Sehingga ini menjadi penting langkah awal yang harus dilakukan dalam penyelesaian konflik selanjutnya. Sehingga pemetaan ini mempunyai posisi yang penting di dalam penyelesaian konflik berikutnya. Tanpa peta yang jelas, tanpa gambaran yang jelas, apa objeknya, siapa aktornya, bagaimana gayanya, bagaimana basis klaimnya dan kekuatannya, dan bagaimana eskalasinya seperti apa, itu akan sulit mengambil langkah selanjutnya.